Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Armelia dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 125230072 dari Korprodi C. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari buku Land Reform. Sebelum adanya UU-PA, hukum tanah di Indonesia masih terpecah antara hukum adat dan hukum barat. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, konversi dilakukan untuk menyatukan keduanya menjadi hukum agraria nasional yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945 dan berjiwa Pancasila. Nah, yang pertama yaitu perjuangan land reform di Indonesia. Land reform itu sederhananya adalah usaha pemerataan tanah. Tujuannya jelas, yaitu mengurangi ketimpangan, mewujudkan keadilan sosial, dan tentu memperbaiki kehidupan petani kecil. Selanjutnya, sejarah singkat. Kalau kita lihat ke belakang, masa kolonial, rakyat hanya jadi buruh perkebunan dan petani penyewa, bahkan kena tanam paksa dan pajak tanah. Masa pergerakan nasional, organisasi rakyat mulai menuntun perbaruan agraria, muncul slogan yang terkenal yaitu tanah untuk tani. Pasca kemerdekaan, masalah tanah makin rumit karena adanya dualisme hukum, hukum barat dan hukum adat. Konflik agraria pun marak di mana-mana. Nah, selanjutnya mengapa penting land reform? Karena setelah merdeka, tanah masih banyak dikuasai oleh tuan tanah atau bekas perkebunan Belanda. Sementara petani justru nggak punya lahan. Makanya lahirlah UU-PA 1960 sebagai dasar kebijakan reforma agraria. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan land reform. Perjuangannya nggak gampang. Ada konflik dengan perusahaan besar, elit politik kadang tidak berpihak pada petani. Banyak petani nggak tahu hak mereka. Contoh nyata itu ada di Jember, Jawa Timur. Masyarakat di sana memperjuangkan tanah bekas perkebunan Belanda, tapi malah terjebak konflik panjang. Nah, hambatan-hambatannya ada beberapa penghalang besar, yaitu dengan ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria, kepastian hukum yang lemah, dan kebijakan yang sering tidak konsisten. Solusi kalau mau reforma agraria berhasil harus ada langkah nyata, yaitu tanah diberikan kepada petani yang tidak punya, hak tanah adat diakui, sertifikat tanah dibagikan dengan adil, dan organisasi petani harus diperkuat supaya suaranya didengar. Jadi, perjuangan land reform bukan sekedar soal tanah. Ini adalah perjuangan untuk keadilan kehidupan dan masa depan petani Indonesia. Kalau reforma agraria berhasil, petani bisa lebih mandiri, ekonomi desa menguat, dan ketimpangan sosial berkurang. Nah, rangkuman ini saya peroleh dari Budi Harsono 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, yang dapat diperoleh dari PDF dari situs kjpp.akr.co.id.